Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Ulo hodomu iuton, dame sonang rohaki, sai horas dalam artua, nasalahi nopopni, otok tomi hutonongku, Yesus napaluaa, osamindo oloaku, alani martuaa. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani 12 ayat 1-4. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Anugerahkanlah kami roh pembaharu dalam masa prapaskah ini, sehingga kami semakin mengerti misteri Kristus. Kami mohon melalui anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Suara teriakan. Lalu bacaan Lukas pasal 18 ayat 35-43. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lukas 18 ayat 38-39. Sebelum dia sampai ke Yerusalem, di pinggir jalan ada seorang buta duduk minta-minta. Mendengar rombongan besar orang melintas, dia bertanya, apa yang terjadi? Seseorang dari orang banyak itu berkata, Yesus dari Nazaret sedang lewat. Tiba-tiba pengemis itu berteriak dari hati terdalamnya. Dia tahu Yesus ada di antara orang banyak melewatinya. Tetapi tidak seperti orang banyak yang memanggil Yesus dengan Yesus dari Nazaret. Dia memanggil Yesus dengan Yesus anak Daud. Dia yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan anak Daud. Yesus benar-benar Raja yang bergerak untuk menyelamatkan umatnya dari musuh-musuhnya. Beberapa orang dari orang banyak itu mencoba untuk membuat orang buta itu diam, tetapi dia terus berteriak dan lebih kuat lagi untuk menarik perhatian Yesus. Itulah karakter dari iman. Semakin orang dan lingkungan berusaha membungkam kita, semakin kita berteriak keras untuk belas kasih Allah bagi kita.
Mungkin kita menyangka karena Yesus sedang menghadapi kematian, maka dia tidak memperhatikan suara dan teriakan yang memohon kepadanya di tengah orang banyak. Tetapi telinga Yesus peka terhadap teriakan permohonan belas kasihan dari orang yang beriman. Sekarang dia telah menggenapi misinya dan memenangkan pengampunan. Maka kita dapat yakin dia akan mendengar teriakan permohonan belas kasihan kita juga. Orang buta itu tidak buta lagi. Dia bangkit dan mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekalipun Engkau dalam perjalanan menuju kematian yang pahit, telingamu terbuka lebar atas permohonan orang buta. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan bahwa telingamu terbuka terhadap doa-doa permohonan kami. Amin. Narade mana mengasah padani mulo hona margogoy taluha holomoni otok tongi hotanoku Yesus na palua wasabing olo aku alani martuaan. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.